Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Ethereum Shanghai Upgrade gitu ya. Ini lebih secara fundamental, apa sih itu Ethereum Shanghai Upgrade dan kenapa ini mungkin bisa dibilang cukup signifikan juga untuk market crypto. Kapan terjadinya, kita akan membahas lebih detail mengenai hal ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan mengenai apa sih itu Ethereum Shanghai Upgrade dan mungkin kripto-kripto apa yang mungkin terdampak dari upgrade-nya Ethereum. Dan kita bisa lihat mungkin secara price action juga untuk Ethereum dengan adanya Shanghai Upgrade ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like videonya ataupun share. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk kita bisa lihat untuk hari ini kita membahas lebih mengenai untuk Ethereum sendiri secara fundamentalnya ya. Secara sekilas, kalau teman-teman familiar dengan Ethereum dulu awalnya adalah proof of work, dimana orang-orang yang mau mining Ethereum, orang-orang yang mau mempunyai Ethereum harus mining gitu ya, atau enggak membeli Ethereum dari exchange sebenarnya. Tapi bagaimana caranya, itu harus di mining gitu ya, di mining. Namun kita lihat bahwa konsensusnya berubah dari proof of work menjadi proof of stake ya. Dan kenapa upgrade ini menjadi signifikan, kita bisa lihat ya. The Shanghai Fork will implement EIP 4895 atau Ethereum Improvement Proposal ya. Ethereum EIP ini dapat terjadi dalam beberapa bulan. Ini adalah upgrade menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk di Shanghai Upgrade ini menarik. Kenapa? Karena ini bakal memperbolehkan atau allow validator untuk withdraw Ethereum that have been staked since as long ago as December 2020. Nah, jadi ini berhubungan dengan perubahan Ethereum dari proof of work menjadi proof of stake ya. Ini yang kita sempat bahas di tahun lalu ya, pada saat Ethereum berubah dari proof of work menjadi proof of stake. Dan banyak orang yang sudah staking Ethereum dari Desember 2020. Jadi udah 3 tahun lamanya, tapi mereka nggak bisa unstake gitu. Dan saat ini setelah adanya Shanghai Upgrade, ini mereka bisa unstake Ethereum mereka yang sudah di staking dari tahun 2020. Oke. Nah, in brief kita lihat Ethereum Shanghai Upgrade is a hard fork untuk di bulan Maret 2023. Jadi ya 1 bulan lagi, Maret 2023 ya. Lalu kita mau lihat berapa sih jumlah Ethereum di staking. Kalau kita lihat di sini untuk saat ini circulating supply Ethereum ada sekitar 122 juta Ethereum ya. Dan ini biasanya bertambah dengan banyaknya orang yang staking, namun bisa berkurang juga. Jadi Ethereum ini menarik ya, bisa bertambah dengan staking, bisa berkurang dengan adanya fee burning fee-nya dia. Jadi tergantung lebih banyak orang yang bertransaksi di dalam networknya Ethereum atau ya stake-nya seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Nah, 14% of all Ethereum ya are currently stake. Jadi 14% ini ke staking gitu ya. Jadi ini sekitar 16 juta token dan value-nya mungkin pada saat video ini dibuat sekitar 26 miliar dolar gitu ya. Ethereum Shanghai Upgrade is a hard fork slated for March 2023. Tadi kita udah bahas. Dan biggest development-nya dia atau intinya adalah ini bakal enable stakers and validators untuk withdraw aset mereka yang sebelumnya di staking di dalam Beacon Chain, sekarang mereka bisa withdraw. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini mungkin bisa jadi ada selling pressure juga, di mana mereka udah mulai bisa withdraw. Mungkin mereka bisa menjual Ethereum stake-nya mereka secara short term ya gitu ya. Mungkin mereka yang mau menjualnya. Nah, kita lebih detail lagi di sini ya. One of the updates to the Ethereum chain ya with the Shanghai Upgrade adalah implementasi dari Ethereum Improvement Proposal 4895 ya, dimana bisa di withdraw dari Beacon Chain. Ini kita tadi ngulangin hal yang sama. Nah, di sini the implementation of this will enable a 1-to-1 exchange. Jadi 1-banding-1 exchange dari stake Ethereum menjadi Ethereum ya. Karena kalau teman-teman yang stake Ethereum di stake itu berubah ya, dari Ethereum menjadi stake Ethereum. Nah, sekarang ini bisa di reverse lagi dari stake Ethereum menjadi Ethereum gitu ya. Nah, sebelumnya ini nggak bisa ya, nggak bisa di withdrawable, nggak bisa di unstake juga. Dan saat ini akan bisa ya, setelah Shanghai Upgrade ini ya. Nah, di sini dari Corpi dia membahas huge amount of Ethereum ya, sekitar 3 juta sampai 6 juta will be withdrawn after the Shanghai Upgrade ya. Jadi withdraw sebenarnya kalau withdraw sendiri nggak ada selling pressure. Namun pertanyaannya adalah apakah mereka akan menjual Ethereum yang mereka sudah staking ya. Kalau menurut saya mungkin bisa terjadi, tapi
relatif sebenarnya nggak terlalu. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah staking Ethereum kebanyakan mereka believe atau percaya Ethereum secara long term. Jadi mereka pun staking dari tahun 2020 ke 2023. Pertanyaannya adalah kenapa mereka harus menjual Ethereum mereka di tahun 2023 ya, padahal mereka sudah staking dari tahun 2020 ataupun 2021. Ya, jadi kemungkinannya sebenarnya mereka kalau withdraw pun ya nggak akan menjual. Ini lebih ke arah untuk di invest aja gitu ya. Next up di sini kalau di withdraw bisa partial atau bisa full ya, bisa sebagian atau full gitu ya. Kalau misalnya partial ini lebih ke arah untuk earn rewards-nya. Karena kalau teman-teman tahu kalau kita staking Ethereum itu akan mendapatkan rewards ya. Karena kan Ethereum berubah dari proof of work menjadi proof of stake. Lalu kalau misalnya full ya berarti semuanya gitu ya. Exit. Di sini berapa banyak sih Ethereum yang bakal di withdrawn kalau misalnya terjadi Shanghai upgrade terjadi hari ini pada saat dia buat ini 8 Februari gitu ya. 1 juta Ethereum ya partial withdrawal. Lalu di sini 37.000 Ethereum atau hampir 38.000 ini full withdrawal. Jadi total ada sekitar 1 juta Ethereum yang bisa di withdraw dan ini kemungkinan 4 sampai 5 hari untuk prosesnya. Nah, tapi kalau kita dari sini Shanghai will most likely happen by the end of March atau di akhir Maret gitu ya. Jadi kemungkinan ada sekitar 1 juta Ethereum lah ya. Kalau kita dari sini lebih detailnya, nah ini totalnya gitu. Ini secara withdrawalnya, partial withdrawal dalam beberapa hari awal gitu ya. Lalu full withdrawal sisanya seperti itu. Ini kalau kita lihat dari withdrawal setelah Shanghai. Next up di sini, nah efeknya apa? Kalau secara long term ya, kalau menurut saya dengan hal ini sebenarnya cukup bullish, cukup bagus untuk Ethereum. Kenapa? Ya, the interest in staking Ethereum will increase. Pastinya. Kenapa? Karena orang-orang mau stake di Ethereum. Awalnya mereka nggak mau stake di Ethereum dikarenakan kalau stake Ethereum kita nggak tahu kapan bisa di withdraw kembali gitu. Jadi istilahnya kita harus percaya bahwa Ethereum ini nextnya bakal bisa di withdraw ya dari Ethereum ke stake Ethereum. Nah, dengan adanya Shanghai upgrade artinya orang-orang udah ada kepercayaan. Oke, kita kalau stake di Ethereum ya bakal dapat Ethereum lagi gitu ya, bisa di withdraw kapan aja. The interest in staking Ethereum will increase, pasti akan naik ya. Kenapa? Karena akan ada extra liquidity dari stake assetsnya. Dan bagusnya lagi sebenarnya ini akan menjadi bullish ke dalam LSD token. LSD token adalah liquid staking derivative gitu ya. Nah, token-token apa kita akan bahas juga gitu ya di video ini. Nah, ditambah lagi kalau teman-teman lihat dari sini, kenapa tadi kita mention sedikit tentang LSD, liquid staking derivative. Kita tahu Kraken ya, salah satu top exchange juga, ini SEC lagi gencar-gencarnya gitu ya. Nah, di sini SEC announced that Kraken will end US crypto staking service. Nah, jadi udah nggak bisa staking crypto khususnya untuk Ethereum juga di dalam exchange Kraken. Dan ini bakal benefit staking protokol staking ya atau LSD liquid staking derivative seperti Rocket Pool RPL tokennya ataupun Lido ya LDO. Jadi ini kedua token yang memang lagi cukup top juga kalau kita membahas mengenai liquid staking derivative. Ya apalagi kalau misalnya SEC lagi gencor-gencornya attack exchange seperti ini ya, nggak bisa di staking di dalam centralized exchange dan lain-lainnya. Nah, di sini kita lihat juga if you're American and use Kraken, the SEC just kick you off staking ya. Next up di sini ya. Ini announcement dari Kraken. All stake Ethereum will become unstake after the Shanghai upgrade. Jadi semua yang di staking Ethereum akan di unstake dari Shanghai upgrade ya, karena Kraken sendiri ini sebenarnya kalau tidak salah top 3 pool untuk stake Ethereum ya, dan sekarang mereka udah nggak bisa staking lagi, jadi mereka akan unstake semuanya gitu ya, tapi mereka akan mendapatkan rewards juga and will continue to earn rewards. Jadi sebenarnya nggak akan ada perbedaan sama sekali dengan hal ini, namun ya udah nggak bisa staking lagi di dalam Kraken aja ya. Ini websitenya kalau teman-teman kita mungkin sudah familiar, kita sudah sempat beberapa kali mention ya, seperti Lido, Liquid for Stake Assets. Di sini teman-teman bisa lihat untuk staking Ethereum ada kan ya, stake now, nanti ada bisa di withdraw juga intinya gitu ya Ethereum, maupun misalnya kita lihat seperti Rocket Pool juga. Nah, Rocket Pool di sini ada 385.000 Ethereum stake. Kalau Lido nggak ada tulisannya, tapi kita lihat di sini ada 7 billion ya, 7 miliar dolar yang di stake di Lido. LDO sendiri. LDO lebih besar sih sebenarnya kalau kita lihat secara market share-nya juga ya. Jadi kira-kira ini
mengenai Ethereum ya. Apa sih itu Shanghai Upgrade dan kenapa efeknya terhadap harga Ethereum juga ya. Jadi itu dulu untuk video hari ini, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.